melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Poin yang pertama, pengertian filsafat hukum. Filsafat hukum adalah kajian filsafat yang mengkaji prinsip-prinsip dasar dari hukum, termasuk pertanyaan tentang apa itu hukum, dari mana hukum itu berasal, apa tujuan dari hukum, bagaimana hukum berhubungan dengan moral dan keadilan. Filsafat hukum tidak hanya terfokus pada pengertian hukum itu sendiri, tetapi juga pada nilai-nilai yang terkandung dalam hukum dan bagaimana hukum itu dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, tujuan filsafat hukum. Memahami dasar-dasar hukum. Filsafat hukum berusaha memahami mengapa dan bagaimana hukum itu ada serta bagaimana hukum itu harusnya diterapkan. Kemudian, menyediakan pedoman etis. Filsafat hukum memberikan kerangka untuk memahami hubungan antara hukum dan moralitas serta bagaimana hukum dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat. Ketiga, menentukan prinsip-prinsip dasar. Mencari tahu apa yang menjadi dasar bagi suatu sistem hukum yang sah dan adil. Yang ketiga, ruang lingkup filsafat hukum. Filsafat hukum mencakup berbagai aspek antara lain. Yang pertama, ontologi hukum. Mengkaji hakikat hukum itu sendiri. Apa itu hukum? Hukum adalah fenomena objektif yang ada dalam masyarakat atau hanya merupakan konstruksi sosial. Kedua, epistemologi hukum. Menelaah bagaimana kita mengetahui hukum dan kebenarannya. Apa yang dimaksud dengan mengetahui hukum? Apakah hukum harus dapat dibuktikan secara empiris atau ada aspek-aspek yang tidak terlihat? Ketiga, aksiologi hukum. Berhubungan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum, seperti keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan, apa nilai-nilai yang harus dijaga dalam sebuah sistem hukum? Keempat, aliran-aliran utama dalam filsafat hukum. Filsafat hukum mencakup berbagai aliran atau pandangan yang menawarkan jawaban berbeda terhadap pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang hukum. Beberapa aliran utama dalam filsafat hukum antara lain. Poin A, positivisme hukum. Definisi. Positivisme hukum berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh negara atau otoritas yang sah, terlepas dari nilai-nilai moral atau etika. Keyakinan utama, hukum dan moralitas adalah dua hal yang terpisah. Hukum hanya berlaku jika diatur oleh otoritas yang sah, tanpa memperhatikan apakah peraturan itu adil atau tidak. Tokoh Hans Kelsen dan John Austin. Naturalisme hukum. Definisi, naturalisme hukum berpendapat bahwa hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang universal. Hukum dan moralitas tidak bisa dipisahkan. Keyakinan utama, hukum yang sah harus bersandar pada moralitas dan nilai-nilai alam. Tidak ada hukum yang sah jika bertentangan dengan hukum alam atau prinsip moral. Tokoh utama, Thomas Aquinas dan Aristoteles. Poin C, pragmatisme hukum. Definisi, aliran ini menekankan bahwa hukum harus dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan praktis dalam kehidupan masyarakat dengan fokus pada hasil yang konkret. Keyakinan utama, hukum harus disesuaikan dengan kenyataan dan kebutuhan sosial yang ada. Hukum bukan sesuatu yang kaku, tetapi fleksibel dan bergantung pada situasi. Tokoh utama, Oliver Wendell Holmes Jr. Filsafat hukum adalah kajian mendalam tentang hakikat, tujuan, dan penerapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Ia mencakup berbagai pandangan yang berbeda tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan dan bagaimana hubungan antara hukum dan moralitas, keadilan, serta struktur kekuasaan dalam masyarakat. Filsafat hukum memberikan landasan untuk memahami fungsi hukum, serta untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem hukum yang ada agar lebih adil dan efektif.